kita bertemu lagi dalam ibadah pemuda remaja pada saat hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, saya mau ajak teman-teman yang di rumah untuk sama-sama dengan kami berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami Tuhan. Kau telah memberi kami nafas kehidupan Tuhan. Untuk pada saat ini kami boleh kembali Tuhan. Kami mau beribadah walaupun secara online Tuhan. Kiranya Kau tetap memberkati kami. Kiranya Kau tetap memberkati saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, hari lepas hari Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul untuk melakukan ibadah secara bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau
Shalom rekan-rekan pemuda remaja di GKJ Pengging. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan dengan puji-pujian, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, di dalam persekutuan online ini, kami akan bersama-sama menerima firman-Mu yang suci. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkati kami dengan firman-Mu agar kami dapat memahami apa yang menjadi tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta David Pratama Putra. Saat ini saya melayani di GKJ Ceper. Saya yakin teman-teman semua masih banyak yang belum mengetahui di mana tempatnya GKJ Ceper itu. Sebenarnya tempatnya cukup strategis. Kalau teman-teman melintasi jalan Solo Jogja, dari Solo menuju ke Jogja, nah setelah Delanggu itu ada jalan menuju ke Pedan, tapi itu masih terus saja ke arah Jogja. Nah dari pertigaan itu kira-kira setengah kilo, di situ kanan jalan, pinggir jalan raya, di situ ada gereja kecil. Nah disitulah GKJ Ceper bertempat. Jadi cukup strategis, kalau kita naik bis itu bisa turun di pinggir jalan langsung. Nah di situ kita bisa menjumpai ada GKJ Ceper. Monggo silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin main dulan ke GKJ Ceper, dipersilakan. Dan saya pada saat ini diminta untuk melayani firman, dan sebagai pendeta di GKJ Ceper saya pun menyampaikan salam dari pemuda remaja di GKJ Ceper ini bagi teman-teman di GKJ Pengging. Nah mungkin waktu-waktu ke depan kalau pandemi ini sudah berlalu, kita bisa merencanakan ada persekutuan bersama antara GKJ Ceper dengan GKJ Pengging agar terjalin silaturahmi, agar semakin banyak sahabat, semakin banyak teman. Nah mungkin besok lain kali bisa kita rencanakan. Nah saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang didasari dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Mari kita siapkan Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dari Markus, yang tertulis di dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pemuda remaja di GKJ Pengging, pada saat ini kita memasuki sebuah momen yang luar biasa. Kalau kita melihat di kalender gerejawi, tanggal 14 Februari ini kita masuk dalam sebuah momen, yaitu di mana di situ kita menghayati adanya hari transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Transfigurasi itu adalah bagaimana Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit bersama-sama dengan Elia dan Musa. Dan di dalam transfigurasi itu Yesus berubah. Dia tidak lagi seperti manusia biasa, tapi transfigurasi itu menunjukkan bagaimana pakaian Yesus berubah menjadi serba putih. Putih mengkilap dan mengeluarkan cahaya. Nah, disitulah kemudian muncul istilah transfigurasi. Perubahan wujud, perubahan penglihatan dari yang tadinya Yesus orang manusia biasa menjadi Yesus yang luar biasa. Yesus yang berpakaian serba putih bersama Musa dan Elia dipermuliakan di atas bukit. Nah, disitulah Petrus dan kawan-kawan takjub melihat Yesus yang mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka ketakutan, mereka kebingungan, tapi mereka juga bahagia melihat momen yang luar biasa ini. Petrus dan kawan-kawan berinisiatif ingin mendirikan tenda bagi Yesus, Musa, dan Elia, tapi ternyata peristiwanya sangat cepat. Hanya berlangsung beberapa menit, tiba-tiba kemudian Musa dan Elia menghilang dan tinggallah Yesus sendirian. Nah, disinilah bagaimana kita belajar tentang transfigurasi adalah momen di mana Yesus dipermuliakan sebagai putra Allah. Dan cara memuliakan Yesus ini sungguh sangat luar biasa. Yesus tidak hadir sendirian, tapi di situ hadir Musa dan hadir Elia. Musa dan Elia adalah 2 nabi yang pada zaman perjanjian lama. Di situ hadirnya Musa dan Elia dapat menjadi tokoh yang penting. Musa memimpin Israel keluar dari Mesir menuju kepada sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Sedangkan Elia berperan mereformasi. Ketika bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, Nabi Elia mengingatkan bahwa ayo kembali kepada Tuhan, ayo menyembah Tuhan, ayo beribadah kembali kepada Tuhan. Nah, 2 nabi ini adalah 2 nabi yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Musa sang pemimpin dan Elia sang reformator.
Mereka berdua mendampingi Tuhan Yesus di atas bukit, dan mereka bertiga dipermuliakan dengan pakaian putih, dengan pakaian yang mengeluarkan cahaya. Di situ ada sesuatu yang luar biasa yang membuat murid-murid Yesus takjub, yang membuat murid-murid Yesus merasakan ini momen yang sangat-sangat spesial bagi mereka menyaksikan Yesus dipermuliakan. Nah, pada saat ini kita mencoba untuk melihat lalu apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghayati transfigurasi ini. Sebagai pemuda dan remaja, saya yakin kita sering mendengar istilah praise and worship, pujian dan penyembahan. Dan kita seringkali mendengar ini di gereja-gereja karismatik, di gereja-gereja Pentakosta, di mana seringkali di situ ada KKR, dan dalam KKR itu seringkali ada istilah praise and worship, pujian dan penyembahan. Lalu apakah yang bisa kita pelajari dari praise and worship tersebut? Apakah praise and worship itu cocok dalam konteks gereja kita? Nah, kita melihat bagaimana kehidupan kita GKJ itu didominasi oleh kehidupan yang berlatar belakang budaya Jawa. Nah, budaya Jawa itu sebenarnya memiliki kekayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah falsafah yang berkaitan dengan praise and worship tadi. Kita memiliki falsafah, ada satu hal yang mendasari kehidupan orang Jawa. Bagaimana kita menghayati relasi manusia dengan Tuhan Allah. Falsafah itu seringkali disebutkan adanya bagaimana relasi antara manusia dengan Tuhan Allah itu dengan manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Bagi bapak-bapak ataupun simbah-simbah, saya kira ini sesuatu yang sangat familiar. Tapi untuk pemuda remaja, mungkin banyak yang belum tahu manunggaling kawula Gusti kuwi apa. Iki panganan apa? Manunggaling kawula Gusti ini sebenarnya merupakan konsep orang Jawa memahami relasi manusia dengan Tuhan Allah. Manunggal itu artinya menjadi satu. Kawula itu kita manusia, dan Gusti itu Tuhan. Jadi konsep manunggaling kawula Gusti itu pemahaman bagaimana manusia meyakini benar bahwa Tuhan Allah itu hadir, bukan hanya hadir tapi ada dalam diri kita, menjadi satu dengan karya kita, menjadi satu dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tuhan itu hadirnya bukan di tempat yang jauh, bukan di tempat yang tak terjangkau, tapi Tuhan itu hadirnya ya ada dalam diri kita, sudah menjadi satu dengan kehidupan manusia, sudah manunggal dengan manusia. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar kita sebagai orang Jawa memahami bahwa praise and worship itu sebenarnya juga konsep yang dimiliki oleh orang Jawa. Ketika praise and worship itu kita melihat di gereja-gereja Pentakosta banyak dilakukan orang memuji Tuhan berbahasa roh, dan kemudian banyak orang melompat-lompat, berteriak-teriak, berguling-guling. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Ya, mereka memahami dan menghayati. Mereka bisa seperti itu ya karena Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Tuhan Allah ada dalam kehidupan mereka. Ya sama seperti kita. Orang Jawa pun juga bisa praise and worship. Caranya bagaimana? Kita menyadari manunggaling kawula Gusti. Oh, Tuhan Allah itu bukan Tuhan Allah yang jauh, tapi Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang sangat dekat, melekat dengan kehidupan kita. Dan itulah yang disaksikan Petrus dan kawan-kawan ketika melihat Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit bersama-sama dengan Musa dan Elia. Ada ketakjuban yang luar biasa, dan ketika melihat itu Petrus dan kawan-kawan berubah. Mereka semakin yakin bahwa Yesus itu putra Allah. Mereka semakin yakin
bahwa sang guru itu bukan manusia biasa, bahwa sang guru pernah dipermuliakan. Dan disitulah momen di mana mereka benar-benar menyadari keadaan mereka sebagai manusia itu memang lemah dan mereka membutuhkan kuasa dari Tuhan. Nah, disinilah transfigurasi mengubah kehidupan para murid. Transfigurasi mengubah kehidupan Petrus dan kawan-kawan, sehingga dengan momen transfigurasi mereka melihat, memahami, dan menyadari bahwa Tuhan Allah hadir dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus hadir sebagai guru yang mengajar mereka, yang menuntun mereka, dan hadir sebagai juru selamat yang menyelamatkan mereka. Nah, saat ini kita mencoba melihat bagaimana relasi antara transfigurasi ini dengan praise and worship. Kemudian kita menghayatinya sebagai orang Jawa, kita memaknainya ada manunggaling kawula Gusti. Transfigurasi Yesus itu berarti ketika kita menyadari Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, tapi Yesus itu putra Allah yang dipermuliakan. Ya, kita harus menyadari Tuhan Yesus bukanlah sosok yang jauh. Tuhan Yesus bukanlah sosok yang hadir ribuan tahun yang lalu. Tapi Tuhan Yesus itu hadir dalam setiap diri orang yang percaya. Tuhan Yesus hadir dalam diri saya, diri saudara-saudara semua. Siapapun yang percaya dengan Yesus, mereka akan merasakan kasih Allah, kasih Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, saat ini kita mencoba melihat konteks yang ada dalam kehidupan pemuda dan remaja. Masalah apa sih yang menjadi pergumulan pemuda remaja yang sering kali dipermasalahkan, yang sering kali dipergumulkan? Ya, tentu saja kalau berbicara tentang permasalahan pemuda remaja, kita tidak bisa lepas. Yang pertama, masalah pelajaran sekolah. Nah, itu tentu masalah yang utama bagi para remaja. Bagaimana mereka belajar, kalau saat ini belajarnya lewat online, tentu tidak mudah. Dan yang kedua, permasalahannya adalah setelah sekolah kemudian mungkin permasalahan mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan ini juga menjadi problematik para pemuda, di mana pada saat ini tidak mudah mencari pekerjaan, dan kalau memang sudah bekerja, tidak mudah untuk bertahan atau mempertahankan pekerjaannya dan mengembangkan pekerjaannya. Ini sesuatu yang harus diperjuangkan, butuh pergumulan. Nah, dan yang ketiga adalah permasalahan yang klasik juga, yaitu masalah menentukan pasangan hidup. Nah, ini juga permasalahan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan pemuda dan remaja. Siapa sih yang tidak ingin memiliki atau mempunyai pasangan hidup, berawal dari mungkin pacaran hingga kemudian serius dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari pergumulan kehidupan pemuda remaja. Nah, dari sini kita menghayati, kita sebagai orang yang percaya, kita melihat transfigurasi itu harus merupakan hal yang menguatkan kita dalam hal pembelajaran misalnya, baik kita ataupun saudara-saudara yang belajar di rumah secara online sebagai siswa atau mahasiswa. Tentu tidak mudah belajar di rumah, menghadap laptop ataupun HP itu tidak mudah. Tapi ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita lakukan pada saat ini. Musuh besar kita itu bukan mereka yang ada di luar. Musuh besar kita itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya semuanya itu tinggal bagaimana kita menata waktu. Saatnya bangun tidur ya harus bangun. Dengan semangat kita harus melihat, oh aku harus belajar meskipun caranya tidak datang ke sekolah. Meskipun caranya lewat online, tapi kita tetap yakin. Disinilah semangat transfigurasi ini harus ada dalam kehidupan kita. Tujuan kita belajar itu adalah untuk menuntut ilmu, untuk mencari
kepandaian. Nah, di sini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian kita hanya mencari nilai saja. Mencari nilai itu gampang. Ketika ujian kita japlaan, nirun konconi, itu kita sudah dapat nilai yang bagus. Tapi apakah ini karakter yang diinginkan Kristus? Apakah ini karakter yang diinginkan Tuhan? Bukan itu. Mari kita belajar dengan jujur. Mari kita belajar dengan tekun. Mari kita menata waktu dengan baik, agar pelajaran itu dapat kita serap dengan baik dan menjadi bekal kita di masa mendatang. Dan kemudian permasalahan pekerjaan, jika memang kita susah untuk mendapatkan pekerjaan, melamar berbagai tempat ditolak, kita jangan putus asa. Ya mari kita melihat peluang pekerjaan itu bukan hanya kita hadir sebagai karyawan, tapi kita pun juga bisa menciptakan pekerjaan sendiri, berwirausaha sendiri, melakukan sesuatu yang dimana dibutuhkan kreativitas kita untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi impian kita. Nah, jadi di sini mari kita mencoba untuk berpikir kreatif. Mari kita mencoba untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru, asalkan itu didasari dengan kejujuran dan ketekunan. Inilah transfigurasi semangat Kristus di dalam memancarkan terang. Ya kita pun juga harus seperti itu. Semangat transfigurasi itu harus ada dalam semangat kita bekerja. Hal yang sederhana itu bisa menjadi luar biasa kalau ditekuni dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa rekan saya yang pada awalnya mencoba untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Pada awalnya memang susah, berhadapan dengan sampah, berhadapan dengan barang-barang kotor, bau. Akan tetapi ketika itu ditelateni dengan ketekunan, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, akhirnya usahanya berkembang dan menjadi usaha yang luar biasa. Bukan hanya menciptakan pekerjaan, tapi juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Nah, itulah pekerjaan yang berdasarkan transfigurasi Kristus yang memancarkan terang. Kita pun juga harus bisa memancarkan terang dalam hal pekerjaan kita. Dan juga yang terakhir tadi adalah hal mendapatkan pasangan hidup. Ya ini memang tidak mudah. Jodoh itu dicari atau dinanti. Nah, ini kan dua hal yang seringkali menjadi perdebatan. Nah, berhubungan dengan hal perjodohan mungkin saat ini relevan ketika kita menghayati hari ini bukan hanya hari transfigurasi, tapi hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Ya, melihat bagaimana kita sebagai pemuda dan remaja memang memiliki hasrat untuk memiliki pasangan hidup, serahkan itu kepada Tuhan dan berjuanglah untuk dapat mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Jangan hanya mendasarkan kepada pilihanku saja, pilihan pribadi saya saja, tapi serahkanlah apa yang menjadi rencana kita di hadapan Tuhan. Kalau bisa, mintalah terus kepada Tuhan agar bagaimana Tuhan Allah memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan kita. Dan jangan pernah kemudian hanya dengan pasangan hidup yang atau calon yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, kemudian kita beralih keyakinan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jangan sampai seperti itu terjadi. Ya mari kita transfigurasi dalam kehidupan kita, menjadi semangat untuk bagaimana kita berjuang untuk mencari pasangan hidup, memancarkan cahaya terang, memancarkan cahaya kasih. Nah, oleh karena itu pada saat ini di hari transfigurasi, di mana para murid merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa, berjumpa dengan Yesus yang dipermuliakan bersama-sama dengan Musa dan Elia, kita pun belajar semangat transfigurasi
dalam kehidupan kita sebagai orang Jawa adalah semangat di mana manunggaling kawula Gusti. Tuhan Allah hadir bukan di tempat yang jauh, tapi hadir dalam diri kita. Tuhan Allah hadir senantiasa menuntun kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita memancarkan semangat transfigurasi itu. Yesus yang bersinar terang dengan pakaian yang serba putih. Mari kita memancarkan terang kasih Allah, terang cahaya surgawi dalam kehidupan kita. Karena kita semua adalah anak-anak terang, kita semua adalah umat yang telah dipilih dan diselamatkan. Semangat transfigurasi hadir dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati dan amin. Mari kita akhiri di dalam doa, saya hantarkan. Pada saat ini kami menghayati bagaimana Engkau telah dipermuliakan bersama dengan Musa dan Elia di dalam proses transfigurasi, di mana Engkau memancarkan terang cahaya yang cukup indah, cahaya putih yang melawan kegelapan. Tuhan, mampukan kami juga untuk menghadirkan semangat transfigurasi itu dalam kehidupan kami. Terkhusus sebagai pemuda dan remaja, mampukan kami untuk senantiasa bertekun di dalam setiap aktivitas kami dan memiliki kejujuran. Tekun di dalam kami belajar, tekun di dalam kami bekerja, tekun di dalam kami melayani, dan kami dapat hidup hanya seturut dengan firman-Mu saja. Mampukan kami untuk berserah penuh kepadamu. Bentuklah kami seturut dengan firman-Mu seperti halnya bejana yang Engkau bentuk dari tanah liat yang tidak berharga menjadi bejana yang luar biasa. Mampukan kami untuk berserah penuh, Engkau bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya kasih-Mu nyata dalam hidup ini. Transfigurasi Kristus Yesus kiranya dapat menjadi semangat hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan persekutuan terkhusus di GKJ Pengging, di mana pemuda remaja pada saat ini belum dapat bersekutu secara bertemu langsung, akan tetapi kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bersekutu melalui online. Mampukan kami untuk menjaga kesatuhatian kami, menjalin persahabatan, menjalin kehangatan cinta kasih di tengah-tengah persekutuan ini. Mampukan kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami pun menyerahkan juga bagaimana gereja di GKJ Pengging, kiranya pelayanan di gereja-Mu dapat semakin nyata dirasakan baik di jemaat ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami serahkan Tuhan bagaimana proses pemanggilan pendeta di GKJ Pengging agar berjalan dengan baik. Berkatilah proses yang sudah berjalan ini agar nanti dapat benar-benar menjadi harapan kami bersama. Kami dapat mendapatkan seorang pendeta yang dapat menggembalakan domba-domba di GKJ Pengging ini. Sungguh Tuhan, kami merasakan kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, dosa, dan cacat celah. Oleh karena itu saat ini kami mohon ampun di hadirat-Mu, kiranya Engkau hadir sebagai juru selamat yang hidup, yang menyempurnakan kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan setiap rancangan apa yang kami rencanakan sebagai pemuda dan remaja dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati di dalam kami belajar, berkati di dalam kami bekerja, dan juga berkati dalam kami melayani, serta berkati juga ketika kami akan mencari pasangan hidup. Berkatilah kami agar kehidupan pemuda remaja dapat memancarkan terang kasih-Mu dalam kehidupan ini. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah bagaimana kita telah merenungkan firman Tuhan
kiranya renungan pada saat ini dapat menjadi berkat yang menguatkan saudara-saudaraku yang berada di GKJ Pengging. Sekian apa yang bisa saya sampaikan sebagai renungan online pada saat ini. Kiranya kasih Allah dan damai sejahtera senantiasa hadir di dalam kehidupan teman-teman remaja pemuda di GKJ Pengging. Tuhan senantiasa memberkati kalian semua. Amin.